Halo Kak Cak. Wago PSM Makassar. Aku PSM. Wih, besok bertanding ya? Besok bertanding lawan Haipong Kak untuk Hmm. penyisian grup AFC Cup. Wah, seru natong itu deh. Iya di hari ini. Iya hari ini. Oh iya, hari ini minta bukan besok. Bukan besok. Tanding bisa dengar tanggal 30 ya? Tanggal 30 hari Kamis. Iya, malam. iya. Bagaimana ulah santai nih? Kalau kalau di halaman PSM Kak Cak kita hadir bukan terkait untuk bahas pertandingan, tapi kita mengulas terkait rekap hasil bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Iya. Kita kan tahu bahwa bursa transfer dibuka pada 1 November, kemudian telah ditutup pada 28 November. Nah, dari pergerakan bursa transfer yang dilakukan PSM ini ada 5 pemain yang direkrut. Ada Joe Pedro, ada Victor Mangsarai, ada Saipolo, ada Amir Hamzah, dan ada Ivan Nanda. Nah, dari 4 pemain ini, dari 5 pemain yang didatangkan ini, 4 tipikal penyerang dan 1 pemain bertahan. Karena kita tahu bahwa transfer yang dilakukan PSM ini memang bisa dikatakan efektif dan menyesuaikan dengan kebutuhan tim. Kita tahu bahwa di putaran pertama Liga 1 PSM kesulitan dalam urusan membobol gawang lawan. Makanya sekarang ada 4 tipikal lini serang didatangkan dan diharapkan tentu kehadiran pemain ini bisa mengangkat performa tim di Liga 1. Nah, selain 5 pemain didatangkan, ada 4 pemain dilepas. Ada Pluim yang sudah 7 tahun bersama PSM harus mengakhiri kebersamaan selama 7 tahun tersebut dengan bahkan dia mempersembahkan gelar juara musim lalu. Begitupun dengan Everton Nascimento yang juga dilepas. Kemudian ada Kike Linares dan terakhir ada Rizky Pelu yang dipinjamkan ke Rans Nusantara. Nah, kalau kita lihat bursa transfer yang dilakukan PSM ini bisa dikatakan tidak terlalu jor-joran dibandingkan dengan tim yang berada di bawahnya. Ada tim yang saat ini beberapa berbenah memang untuk keluar dari zona degradasi seperti Bayangkara yang sekarang di zona degradasi. Ada 11 pemain baru didatangkan. Wih, satu tim. Satu tim Kak Cak. Nah, ini ada 1 pernah main di Liga Italia. Siapa itu? Raja Nainggolan. Wih. Mantan pemainnya AS Roma dan Inter Milan. Luar biasa. Saking maunya ini bangkit atau keluar dari zona degradasi. Iya tahu. Bayangkara. Kemudian ada pemain timnas Witan Sulaiman juga didatangkan. Lalu ada mantan pemain timnas Iputu Gede dan Osvaldo Hai juga. Nah, ini bisa dikatakan bentuk keseriusan bagi Bayangkara. Betul. Untuk keluar dari zona degradasi. Kemudian Persikabo juga yang berada di zona degradasi juga ini melakukan jor-joran dengan merombak komposisi pemain asingnya. Dari 6 pemain asing yang dimiliki di putaran pertama, sisa dirombak 5, jadi hanya 1 yang dipertahankan. Kemudian ada Arema yang kehilangan Evan Dimas dan Gustavo Almeida. Kini juga mendatangkan 2 pemain baru. Jadi kalau bisa dikatakan di bursa transfer paruh musim ini tim-tim yang berada di papan bawah sangat jor-joran ataupun sangat agresif dalam bursa transfer paruh musim ini. Sedangkan kalau dilihat di penghuni papan atas klasemen seperti Borneo, Bali, kemudian PSE Semarang sama Persib ini tidak terlalu melakukan perombakan dalam skuadnya. Terbukti dengan Borneo hanya datangkan 2 pemain, William Prim dan Yusuf Habibi. Kemudian Bali bahkan hanya 1 pemain, Lutfi Kamal yang didatangkan. PSIS hanya 2 pemain, Evan Dimas. Kemudian untuk Persib ada sekitar 3 pemain yang didatangkan. Ada Kevin Kiper, Kevin Mendoza, kemudian ada
Servano Beltrame pengganti Levi Madinda. Kemudian ada Hen yang kembali CLBK dengan Persib setelah sempat pindah ke Dewa United di paruh musim Liga 1. Begitu Kak Ocha mungkin Luar gambarannya. Jadi biasa kalau ini mau ya. mengetahui detail pergerakan pemain selama bursa transfer, silakan baca Harian Tribun Timur edisi Kamis 30 November. Begitu Kak Ocha. Oke deh. Semoga PSM menang lagi besok. Amin. 3 poin lagi. 3 poin lawan Hebo.